Ketika nggak ada kebijaksanaan di sana, jangan sampai dilakukan. Dalam artian kita nggak menemukan kebijaksanaan atau kebaikan tertinggi dari sebuah kejadian nyoret-nyoret tembok. Misalnya contoh, di sana ada yang dirugikan, ada warga yang dirugikan, ada satu orang yang tidak menyukai kejadian tersebut, namun ada 5.000 orang yang lebih suka akan kejadian tersebut. Kebisingan misalnya dalam sebuah konser musik, ada warga yang terganggu karena sedang sakit gitu ya. Tidak akan menjadi sebuah kebijaksanaan ketika itu tetap dijalankan. Dalam artian prosesi menjadi seperti itu akan rusak, akan hancur, akan musnah gitu ya ketika tiba-tiba tidak tercapai sebuah kebijaksanaan. Dalam kasus ini adalah level tertinggi dari sebuah kejadian gitu. Disitulah terjadi ada karya jelek, ada kritik, ada prosesi yang salah, bikin acara konser musik ruginya berapa? Puluhan juta, ratusan juta, bangkrut dan segala macam. Kita stres gara-gara bikin konser seperti itu, lalu kemudian besoknya tidak terjadi kebijaksanaan apapun. Dalam artian kita ngeluh, putus asa dan segala macam. Padahal ketika mau diambil instingtual tentang kebijaksanaan, dengan adanya kegagalan konser seperti yang kemarin sudah terjadi, besok kita akan mencipta konser yang akhirnya menjadi lebih sempurna dari konser kemarin. Akan lebih bahagia menjalankannya, tahu sudah apa yang salah dengan penyelenggaraan acara tadi. Jadi tetap ada kebijaksanaan di balik kebijaksanaan. Gara-gara konser kemarin ada itu tuh ada warga komplain misalnya, berisik, mereka, oh berarti besok kalau kita bikin konser lagi karena pengen mencapai kebijaksanaan tertinggi, otomatis ruangannya harus diredam, nggak boleh bising, nggak boleh misalnya bisa mengganggu warga dan segala macam. Oh tapi kemarin juga itu tuh ada banyak kejadian buruk di dalam konser, misalnya sound systemnya mati. Oke, akan kita perbaiki, amplifiernya akan kita benarkan, lightingnya juga akan lebih sempurna, keamanan lebih dijaga dan segala macam. Sehingga kelak akan tetap terjadi kebijaksanaan di sana. Karena kalau tidak mencapai sebuah kebijaksanaan, maka siap-siap aja bahwa sebuah tadi ya apapun ya, negosiasi atau hal-hal yang berkaitan dengan baik buruk itu akan musnah begitu saja, tanpa diimbangi dengan satu hal yang paling penting, yaitu kebijaksanaan tadi. Secara kultural atau yang di ranah subkultur tadi, kita nggak akan pernah lepas dari sebuah kebijaksanaan awal untuk kemudian kita terjun ke sebuah dunia apapun itu, mau di dunia formal ataupun di dunia kreatif. Tapi setidaknya bijaksana menjadi hal yang paling utama untuk dilakukan. Wisdom adalah hal yang paling krusial untuk menentukan sebuah pilihan dan lain sebagainya. Masuk ke analogi yang sering saya sampaikan adalah masuk ke dokteran, bayar 500 juta atau ratusan juta gitu ya. Niatannya agar menjadi kaya atau agar kita bisa menyembuhkan penyakit orang lain. Dengan wisdom yang berbeda, outputnya pun akan berbeda gitu. Seorang dokter seorang mahasiswa kedokteran rela mengeluarkan uang 500 juta agar sebagai fungsinya di semesta dia mampu mendiagnosa penyakit, dia mampu misalnya mempelajari sebuah metode ilmiah untuk bisa membahagiakan umat dalam artian tidak ada orang sakit lagi di Indonesia, semua jadi sehat dan segala macam, dibandingkan dengan gue rela masuk kedokteran karena kelak bakal kaya tuh, gue ngeliat dokter kaya tuh semuanya, jadi gue akan menjadi kaya dengan cara masuk kedokteran. Itu pun sudah berubah kebijaksanaannya. Di sanalah kita tahu persis bahwa kinerja apapun, entah apapun itu, kinerja dunia kreatif, dunia ekonomi, dunia militer, dunia politik, dan segala macam, jika berangkat dengan satu pola paling mendasar berupa kebijaksanaan dan kemudian dieksekusi dengan apapun itu, salah satunya kalau kita mungkin ada di dunia kreatif, hasilnya akan menjadi sebuah kebaikan yang paling tinggi ya derajatnya dibandingkan dengan eksekusi apapun dari dunia tersebut. Contoh, karya lukis yang harganya 1 miliar dengan karya lukis yang harganya cuma 10.000 rupiah, dengan kebijaksanaan yang paling tinggi terjadi di sana, hasilnya akan sama saja. Seorang yang bikin misalnya postcard seharga 1.000 rupiah, tapi dia bikin agar nanti dia bisa berkirim surat dengan orangnya, dia bisa membahagiakan orang tersebut, karya ini bisa dipasang di rumahnya dalam bentuk kecil, harganya murah dan bisa memberikan kebahagiaan tinggi, dibandingkan dengan membeli harga karya 1 miliar gitu ditaruh dengan rasa yang sama gitu ya, akan berubah drastis ketika tidak ada kebijaksanaan yang tercipta dari dua benda tersebut gitu.
Contoh, habis dibeli nggak pakai bijaksana langsung dibuang ke tempat sampah. Ketika dibeli, karya 1M itu dipasang di rumahnya sendiri, orang-orang nggak ada yang bisa melihat lagi karena itu cuma bisa dilihat oleh dirinya sendiri, sehingga satu dunia nggak ada yang tahu bahwa karya itu indah. Itu pun jadi sebuah pola non bijaksana dari sebuah kebijaksanaan tertinggi dari apapun di dunia ini. Dokter pun demikian, militer demikian, masuk militer demi untuk misalnya mendapatkan pesangon kelak. Gue masuk militer karena menurut orang tua gue kalau masuk militer itu bakal terjamin masa depan kita bakal punya rumah, kita bakal sukses, kita bakal nggak usah mikirin lagi dunia ini karena kita sudah difasilitasin semua sama pemerintah. Rusaklah sebuah esensi paling mendasar ketika masuk militer. Harusnya saya mendapatkan bakat dari semesta atau kemampuan dari semesta dengan fisik badannya kuat, larinya saya cepat, saya mampu push up, saya mampu menjaga keamanan, saya mampu misalnya melindungi negara ini dari serangan musuh. Dan saya akan meniatkan diri untuk mendedikasikan diri saya di dunia militer. Akan berbeda sama sekali gitu. Maksud gue, ketika tahu kebijaksanaan, maka eksekusi apapun dalam bentuk visual, dalam bentuk kreatif, dalam bentuk masuk tim I.O., organizer sebuah acara, pun jadi akan sangat berbeda. Berdasarkan bakat, berdasarkan kemampuan, berdasarkan segala macam jenis faktor X yang dia miliki, dia akan memfungsikan dirinya dengan tepat di kehidupan dunia yang absurd ini.